warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Hidayah. Oke, di video kedua kali ini mau ngambil pembahasan tentang UMPTKIN. Nah, UMPTKIN itu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, di mana ujian masuk ini khusus untuk perguruan tinggi negeri keislaman se-Indonesia. Nah, di UMPTKIN ini rencananya yang tahun 2020 dibuka pendaftaran di tanggal 15 April sampai 29 Mei 2020. Dan finalisasinya itu di 15 April sampai 1 Juni. Tes UMPTKIN di 14 sampai 15 Juni. Itu tesnya enak banget, tanggal 14 sampai 15 Juni. Soalnya beres puasa dan juga Hari Raya Idul Fitri. Soalnya waktu tahun kemarin itu tes UMPTKIN pas puasa. Ya Allah, itu benar-benar banget. Pas 29 Mei tes UMPTKIN, mikirin soal juga, mikirin perut juga, tapi tetap semangat. Nah, pengumumannya gak lama dari tes, sekitar 2 minggu, di tanggal 3 Juli 2020. Apa aja sih di UMPTKIN itu? Jadi, tes UMPTKIN itu ada 3 pilihan tes. Yang pertama IPC. IPC itu gabungan dari IPS sama IPA. Yang kedua ada IPA. Yang ketiga ada IPS atau Soshum. Nah, yang diteskannya itu di IPS, pertama di IPS ada TPA, ada kebahasaan, ada keislaman, dan juga kemampuan IPS. Nah, di IPA itu ada TPA, ada kebahasaan, keislaman, dan juga kemampuan IPA. Sedangkan di IPC itu gabungan kan dari IPS sama IPA. Jadi, di tes kemampuannya ada kemampuan IPA dan juga kemampuan IPS. Nah, di kebahasaan dan keislaman itu ada cabangnya juga. Di kebahasaan itu ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, di keislaman ada sejarah kebudayaan Islam, terus ada fikih dan akidah akhlak. Nah, kebanyakan soal-soal di tes UMPTKIN, pengalaman saya waktu tahun kemarin 2019 itu kan IPA. Nah, kalau gak salah itu 110 atau 150 soal dengan mayoritas sebagian besar itu soal keislaman. Soal keislaman sekitar 60 soal. 60 soal ya. Kalau tes kemampuannya, baik kemampuan IPA atau IPS, itu cuma 15 soal gabungan dari IPA. Misalkan kemarin kan tes, misalkan kan kemarin pas aku itu kan IPA. Nah, di kemampuan IPA-nya 15 soal itu gabungan dari biologi, kimia, dan juga fisika. Tapi di tes kemampuan IPA-nya itu ada matematika dasar. Mau IPS, mau IPA, ataupun mau IPC, ada matematika dasarnya. Tapi di tes UMPTKIN itu soalnya gak berat-berat amat kok, gak kayak SBMPTN. Kalau di tes soalnya pas aku juga tahun kemarin UMPTKIN gak belajar banget gitu, cuma belajar sekitar seminggu, dan itu juga lewat soal-soal yang didapat di internet. Nah, soal di internetnya juga bukan soal terbaru, tapi 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pokoknya yang tahun 2014 lah ya. Nah,
cerita aja ya pengalaman tahun kemarin waktu MPTKIN itu gak belajar banget. Pokoknya coba cari-cari soal di internet, cari gitu ya, meskipun gak tahu benar gak tahu salah. Soalnya kalau MPTKIN itu jarang banget kayak TO online gitu kayak SBMPTN. Paling kalau MPTKIN ada bimbel yang dari kampus gitu, ada komunitas-komunitas yang ngayain bimbel. Soalnya banyak teman yang juga ikut bimbel yang disediain dari anak-anak kampus itu sendiri. Nah, kalau aku pakai soal-soal yang dicari dari internet, meskipun banyak soal TPA-nya muncul di tes UMPTKIN. Sebagian besar soal-soal yang didapat di internet TPA-nya ada dimunculin kembali di tes UMPTKIN, kecuali kalau kemampuan IPA-nya beda banget, beda itu mah. Jadi meskipun kalian mau tes apapun buat masuk perguruan tinggi dan gak punya buku, gak bimbel, gak apa-apa, cari-cari aja soal-soal di internet dan pelajari. Meskipun waktunya mepet, kalau bener-bener itu pasti bakal manjur. Ingat, garis bawahi, yang rajin kalah sama dengan yang pintar, oke? Nih ya, kalau di UMPTKIN itu kenapa kebanyakan keislaman sama kebahasaan, maksudnya ada bahasa Arab, karena kan perguruan tinggi keagamaan Islam, jadi difokuskan untuk soal-soal tesnya itu di keislaman. Kalau kemampuannya cuma sedikit, beda kalau sama SBMPTN, kebanyakan di kemampuannya, ditekankan kemampuannya. Nah, jadi buat yang mau masuk jalur UMPTKIN, catat tanggal pentingnya pendaftaran dari 15 April sampai 29 Mei, finalisasi dari 15 April sampai 1 Juni, dan tesnya tanggal 14 sampai 15 Juni, dan pengumumannya tanggal 3 Juli 2020. Itu juga kalau gak ada perubahan karena virus COVID-19 yang sekarang lagi marak ya. Oke, cukup kayak gitu. Video kali ini cuma ngebahas tentang UMPTKIN dan pengalaman saya kemarin pas UMPTKIN. Semoga bisa memotivasi kalian tetap semangat dan jangan minder, meskipun kalian aku mah gak bimbel, aku mah gak belajar di mana-mana. Manfaatin internet buat berselancar dengan dunia internet untuk hal-hal yang penting, dan kalian bisa memanfaatkan itu semua. Oke? Pokoknya semangat menempuh masuk perguruan tinggi, karena aku dapat info kalau UN sekarang gak ada dan lulus dengan jalur rapot. Tapi kalau buat ujian masuk perguruan tinggi tetap dilaksanain. Semangat, jangan lupa belajar, kencengin doa, dan jangan lupa bersyukur. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.